Subbab kedua dari sistem bilangan real yaitu tentang pertidaksamaan. Bentuk umum dari pertidaksamaan yaitu A per B kecil dari C per D, di mana untuk A, B, C, dan D ini adalah polinom atau suku banyak dengan syarat bagian penyebut tidak boleh sama dengan 0. Karena di sini kita bahasnya bilangan real ya. Kalau bilangan real tidak boleh sebuah bilangan, misalkan X itu dibagi dengan 0. Maka ini tidak lagi dia menjadi anggota bilangan real nantinya. Selanjutnya, untuk menyelesaikan suatu pertidaksamaan, yang dicari adalah semua himpunan bilangan real yang membuat pertidaksamaan itu berlaku. Sederhananya seperti ini. Misalkan diberikan X tambah 2 kecil dari 5. Siapa X-nya? Maka kita boleh ambil misalkan kalau tebak-tebak saja misalkan X sama dengan 1. Misalnya 1 tambah 2 kan 3. Atau boleh lagi X sama dengan min 2. Misalnya min 2 tambah 2 berarti kan 0 kecil dari 5. Nah, tapi kan ini bisa banyak sekali yang bisa kita sebutkan. Maka kita menyelesaikan ini bukan cara disebutkan satu persatu, tapi menggunakan sifat-sifat, di mana di sini X-nya sama-sama ini ditambah 2 tadi, dikurangi 2, lalu di sini 5 juga dikurangi 2. Sehingga di sini X di sini kecil dari 3. Jadi, asalkan X-nya kecil dari 3, maka X ditambah 2 pasti kecil dari 5. Nah, seperti itu. Jadi, itu yang akan kita cari sekarang. Kita akan menentukan semua himpunan bilangan real yang membuat pertidaksamaannya berlaku. Disebut juga dengan himpunan penyelesaian atau disingkat dengan HP. Cara menentukannya, bentuk pertaksamaannya menjadi ada ruas 0, ada ruas yang bukan 0. Sini. Lalu kita faktorkan, jika bisa difaktorkan. Lalu selanjutnya ditentukan titik pemecah. Lalu buat garis bilangan. Kemudian tentukan tandanya. Oke. Sampai di sini masih teori, nanti selanjutnya biar kita akan lihat contoh agar teori ini bisa dipahami. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertasamaan ini. 13 kecil sama dengan 2X kurang 3 kecil sama dengan 5. Jadi sederhananya yang akan kita cari adalah siapa X, sehingga ketika X dimasukkan ke sini, maka nilai dari ini berada antara 5 dan 13. Gitu. Bisa nggak kalau misalnya X-nya kita ambil 20. 20 kali 2 berarti 40 kurang 3. Berarti ini udah besar dari 5. Betul. Tapi apakah dia kecil dari 13? Tidak. Nah, ini kan dengan sistem dicoba-coba. Kita tidak akan gunakan yang dicoba-coba, kita akan gunakan sifat dari bilangan real. Yang pertama, kita kelompokkan, kita tinggalkan ini X, maka min 3 ini harus dihilangkan dengan cara bukan memindahkan, tapi menambahkan di setiap ruas dengan 3. Jadi kita tidak pernah memindahkan angka ini ke kiri atau angka ini ke kanan. Karena kalau dipindahkan, berarti dia cuma boleh pindah ke kanan saja atau ke kiri saja. Jadi yang benar adalah kita menambahkan setiap ruas dengan 3. Selanjutnya kita hitung, lalu ini sudah sederhana, tinggal dibagi 2 biar hasilnya X saja. Atau ini boleh ditulis seperti ini, X besar sama dari 4 dan kecil sama dari 8. Nah, di sini
kita bisa buat garis bilangan seperti ini, di mana kurungnya adalah di sini selang tutup, maka di sini bulatnya bulat penuh. Atau kita tulis kesimpulan, himpunan penyelesaian dari persamaan ini adalah min 4 sampai 8 dengan kurungnya adalah kurung tutup atau kurung siku. Perlu diingat untuk setiap soal yang kita kerjakan pada mata kuliah ini, bagian yang paling penting untuk menyatakan bahwa kamu memahami apa yang sedang kamu kerjakan adalah menulis kesimpulannya. Jadi bukan sekedar hitungan, ini dipindah, ini ditambahkan, tapi setelah kamu mendapatkan hasil, kamu harus menyimpulkan, sesuaikan dengan soalnya. Kita lihat contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari min 2 kecil dari 6 kurang 4x kecil sama dari 8. Nah, jadi langkah awalnya sama seperti yang sebelumnya. Di sini ada 6. Biar ini sisanya x saja, maka 6 ini harus dikurang 6. Maka ruas lain juga harus dikurangi 6. Selanjutnya, kita akan menggunakan agar di sini minnya hilang, berarti ini dikali dengan min 1. Dikali dengan min 1. Perkalian dengan min 1 berarti mengali dengan negatif. Jika mengali dengan negatif berarti tandanya berubah berkebalikan. Jadi di sini yang awalnya kecil berarti jadi besar, kecil sama berarti besar sama. Dan setiap tandanya dikali dengan negatif. Lalu ini boleh kita susun lagi dari yang kecil ke yang besar. Selanjutnya kita bagi, sama-sama dibagi 4. Jadi ini min 2/4 ya, min 2/4 jadi min setengah, atau saya tulis di sini min 2/4, ditulis min setengah, lalu 8 bagi 4, 2, ini jelas 4 bagi 4. Atau ini ditulis saja, dibagi 4. Nah, gitu. Nah, dari sini kita mau buat grafiknya. Dari grafik nanti, yang perlu kita lihat ini tandanya kecil sama, yang ini kecil saja. Kalau yang kecil saja, ini selangnya selang buka, ini selang tutup. Nah, selang buka lingkarnya bulat kosong, yang selang tutup bulat penuh. Maka kita dapat buat seperti ini. Min setengah bulatnya bulat penuh, ini bulatnya bulat kosong. Dan kita tulis kesimpulan, karena pertanyaannya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan ini, maka kesimpulannya jadi himpunan penyelesaian dari persamaan ini adalah min setengah sampai 2. Ingat, ini selangnya selang tutup, yang ini selangnya selang buka. Oke. Contoh yang ketiga, tentukan himpunan penyelesaian dari 2x kuadrat kurang 5x kurang 3 kecil dari 0. Nah, di sini kita tidak lihat dia sebagai rasional, atau ini dibagi 1 gitu. Kalau mau rasional juga dibagi 1, tapi kan tidak ngaruh. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa memfaktorkan. Jadi, rasanya ini SMP udah belajar ya. Jadi ini ada 2x, ini ada x. Nah, ini berapa, ini berapa. Kalau kamu masih belum terbiasa atau sudah lupa, coba diingat lagi dan berlatih lagi memfaktorkan ini. Jadi ini kalau dikali hasilnya min 3. Kalau dijumlah hasilnya min 5. Nah, jadi
2 kali min 3 itu min 6x, dan ini 1 kali x itu tambah x. Nah, berarti jumlahnya min 5x. Oke, ini udah benar ya. Lalu selanjutnya, kalau sudah bentuknya seperti ini, maka kita dapatkan titik pemecah. Titik pemecah itu dengan mengambil faktor-faktornya sama dengan 0. Jadi titik pemecah itu 2x. Oke, saya tuliskan di sini. Titik pemecah diambil dari 2x tambah 1 sama dengan 0. Jadi 2x sama dengan min 1. Lalu x-nya min 1 per 2. Selanjutnya, x kurang 3 sama dengan 0. Lalu sama-sama ditambah 3, berarti x kurang 3 tambah 3 sama dengan 0 tambah 3, lalu ini x sama dengan 3. Nah, proses ini adanya di kepala, boleh tidak dituliskan. Lalu ini 3, nah diperoleh 2 ini. Selanjutnya apa? Sebelum kita masuk ke sini, yang kita perhatikan adalah, jadi ada 2 buah perkalian. 2x tambah 1 dikali dengan x kurang 3 akan menghasilkan bilangan yang kecil dari 0. Siapa? Berapa angkanya? Gitu ya. Nah, jadi di sini kita ambil x-nya sama dengan min setengah dan 3, diletakkan di sini sebagai batas. Lalu kita akan uji masing-masing angka yang ada di sini. Misalnya yang paling mudah ini 0, lalu ini bisa angka 4, ini bisa min 1. Nah, kita uji. Ingat nanti kalau membuat latihan harus dituliskan dulu ujinya. Uji selangnya x sama dengan 0, kita masukkan ke sini. Sorry, saya hapus lagi ya. Kita masukkan ke bagian sini. Nah, sini saja, tidak pakai ini. Nah, ke sini. Berarti ini 2 kali 0 tambah 1 dikali 0 kurang 3. Nah, 2 kali 0 tambah 1 berarti 1. Tulisnya cukup positifnya saja. 0 kurang 3 berarti min 3, berarti negatif. Lalu kita kalikan. Tambah positif dikali negatif, berarti negatif. Berarti tanda untuk selang yang memuat 0, tandanya adalah tanda negatif. Selanjutnya kita bisa lihat di sini, x sama dengan 4. Nah, sama caranya seperti tadi, substitusikan ke sini, berarti 2 kali 4 tambah 1, terus 4 dikurang 3. Di sini hasilnya, ya ini positif, 9. Ya ini juga 4 kurang 1, berarti 3, berarti positif. Berarti ini hasilnya positif. Dan yang terakhir, kita bisa ambil x sama dengan min 1. Di sini juga ulang lagi 2 kali min 1 tambah 1, lalu min 1 kurang 3, di sini negatif dikali negatif sama dengan positif. Oke, nah kita kembali ke soalnya. Di soal ini ditanyakan, kalau 2 buah faktor ini dikalikan, hasilnya harus negatif. Maka dari selang yang sudah kita uji ini, yang menghasilkan negatif adalah selang yang memuat 0 ini, yang tandanya negatif ini. Maka daerahnya adalah daerah yang di tengah sini. Oke, di tengah sini. Dan karena di sini persamaan-nya tidak ada sama dengan, berarti di sini bulatnya bulat kosong. Dan selangnya selang buka. Nah, ini sebaiknya diarsir. Perubahan tanda ini tidak selalu positif, negatif, positif, negatif. Bisa jadi dia berulang. Misalnya,
seperti ini, negatif, negatif, positif. Bisa seperti itu. Jadi, untuk latihan kita selanjutnya, selalu jika ada bentuk pemfaktoran seperti ini sebagai titik pemecah, yang harus kita lakukan adalah mengambil sampel untuk setiap selang yang ada ini. Dan ujinya harus dituliskan. Kita lanjut ke contoh soal nomor 4. Tentukan himpunan penyelesaian dari ini. Jadi di sini kita akan gunakan sifat bilangan real yang kedua, di mana X kecil dari Y dan Y kecil dari Z, maka X kecil dari Y kecil dari Z. Kenapa kita gunakan ini? Karena ada X di 3 buah ruas ini. Jadi X-nya bingung mau dikumpulkan kemana. Misal kita buangnya ini, berarti kurang 2X, kurang 2X, kurang 2X. Ketika ini dikurang, ini masih ada 6 kurang 9X, ini masih ada X. Ketika ini udah ada 4 gitu ya, ini tambah 6. Ketika ini mau dihilangkan, berarti ini min X, berarti ini min X juga, masih ada X di sini, ini jadi min X lagi. Nah, jadi X-nya tidak bisa dikumpulkan dalam satu ruas, maka kita harus memisahnya menjadi seperti ini. Menjadi 2 pertaksamaan, di mana hubungan keduanya adalah dan. Dan ini sangat berpengaruh karena dan ini hubungannya adalah keirisan. Sementara nanti kalau ada soal yang menggunakan atau, maka itu adalah gabungan. Oke, sekarang kita selesaikan satu persatu seperti contoh soal yang sebelumnya. Kita kumpulkan yang mana ada X dengan ini ditambahkan dengan 7X, berarti ini tambah 7X. X-nya habis di sini. Ini X-nya 2X tambah 7. Lalu ini biar pindah ke sini, jadi ini ditambah 4, biar ini 0. Ini ditambah 4, jadi 6 tambah 4. Lalu dihitung, diperoleh hasilnya X kecil sama 10/9. Yang ini juga kita lakukan perhitungan, diperoleh. Nah, di sini min X, min 10X kecil dari 0. Lalu kita kali ini dengan min 1. Maka hasilnya adalah 10X besar sama dengan 0. Lihat tandanya jadi berubah. Lalu kita peroleh, ini dibagi dengan 10. Dibagi 10. Ini dikali min 1 tadi ya. Dibagi 10. Diperoleh hasilnya X besar sama dengan 0. Nah, grafiknya X besar sama dengan 0 berarti dari 0 sampai ke bagian tak hingga. Sementara X kecil sama 10/9 dari 10/9 sampai min tak hingga. Nah, karena hubungannya adalah dan, maka kita mengambil daerah arsirannya. Daerah yang ini. Daerah irisannya. Jadi daerah irisan ini harus diarsir sebagai tanda berarti yang di sini yang menjadi himpunan penyelesaiannya. Lalu kita tuliskan, jadi himpunan penyelesaiannya adalah dari 0 sampai 10/9. Ingat, ini selangnya selang tutup untuk kedua-duanya. Oke, ini sangat berbeda untuk contoh 4 dan contoh 3. Contoh 4 kita tidak perlu titik pemecah dan kita tidak menggunakan uji. Karena apa? Karena sudah selesai di sini. Nah, uji kita gunakan ketika dia ada titik pemecah. Titik pemecah diperoleh dari pemfaktoran yang ada pada pertaksamaan. Kita lanjut ke contoh yang kelima. Nah, bentuk seperti ini sangat tidak boleh dikalikan. Nah, ini biasa digunakan di cara-cara cepat dan itu sangat tidak boleh kamu lakukan. Akan ada saja nanti kasus 1 dikali 3X kurang 1
terus kecil dari 2 kali X tambah 1. Nah, seperti ini tidak boleh lagi dilakukan. Karena apa? Ketika kita mengalihkan ke atas, maka syarat untuk bilangan rasionalnya jadi hilang. Nah, kita perlu ingat, syarat bilangan rasional adalah penyebutnya tidak boleh 0. Ketika kita mengalihkan ke atas seperti ini sudah tidak ada penyebut. Jadi di sini kita tidak bisa memperoleh si penyebut tidak boleh 0 ini tadi. Maka cara yang tepat adalah kita kumpulkan ke satu ruas, dengan ini dikurangkan dengan ini, lalu kita samakan penyebutnya, samakan penyebut. Bagi yang lupa, coba diingat lagi ya, misalnya 2/3 dikurang 3/4. Nah, gimana cara membuat ini jadi sama nih? Jadi ini kalikan ke sini jadi 8, ini kali ke sini min 9, ini dikali 2 dikalikan jadi 12 gitu ya. Nah, sama seperti ini. Ini kalikan ke sini. Nah, karena ini kurang, ini jangan lupa ada kurang terus dikurung di sini. 2 dikali X tambah 1 berarti 2X tambah 2. Lalu penyebutnya juga dikalikan. Ingat kalau mengalihkan ada kurungnya. Selanjutnya kita jumlahkan. Yang ini 3X kurang 2X jadi X. Min 1 dikurang 2 jadi min 3. Oke, dari sini kita memperoleh pemfaktoran. Ada 3 buah pemfaktoran. Berarti ini mirip dengan contoh yang ketiga. Kita dapatkan titik pemecahnya. Dari sini ada min 1. Dari sini kita peroleh sepertiga. Dan dari yang atas kita peroleh X sama dengan 3. Selanjutnya kita buat garis bilangan, lalu kita uji masing-masingnya. Di sini bisa ambil 0, ini 1, ini 4, ini min 2. Oke, kita uji. Yang pertama, kita uji di 1. X sama dengan 1. Nah, ini bebas ya. Kamu mau mulai dari kiri ke kanan juga boleh. X sama dengan 1 berarti ini 1 dikurang 3 dibagi 1 tambah 1, 3 kali 1 kurang 1. Oke. Nah, kita ambil tandanya saja. 1 kurang 3 berarti negatif. 1 tambah 1 berarti positif. 3 kurang 1, 2 berarti positif. Nah, di sini negatif dibagi positif, berarti nilainya negatif. Jadi di sini negatif ya. Selanjutnya, kita akan hitung bagian titik uji yang lain. Nah, di sini di 4, X sama dengan 4, berarti di sini 4 kurang 3, 4 tambah 1, lalu 3 kali 4 kurang 1. 4 tambah 3 berarti positif. 4 tambah 1, 5 berarti positif. 12 kurang 1 berarti 11 berarti positif. Positif dibagi positif berarti positif. Nah, begitu juga untuk yang selanjutnya, X sama dengan 0, berarti ini 0 kurang 3, terus ini 0 tambah 1 berarti 1, lalu ini 3 kali 0 kurang 1, berarti ini min 3 kali 1 kali min, berarti ini positif. Selanjutnya, X sama dengan min 2, kita tuliskan berarti min 2 kurang 3, lalu min 2 tambah 1, lalu min 6 kurang 1. Nah, di sini hasilnya min 5, lalu ini min 1 dikali min 7. Jadi hasilnya negatif dibagi, ini min kali min berarti positif, berarti ini negatif. Oke, jadi
kita tuliskan seperti ini. Ingat kalau masih ada yang lupa barusan, kita ceknya uji ini adalah menggantikan semua nilai X yang ada, disubstitusikan nilai X ini ke persamaan ini. Boleh nggak ke persamaan yang nomor 2? Boleh saja gitu ya. Tapi di sini kita gunakan yang paling akhir saja, biar lebih mudah perhitungannya. Lalu kita lanjutkan ke daerah. Nah, di sini yang ditanya adalah X-nya kecil dari 0, bukan X-nya. Persaksamaannya, ketika kita menghitung, hasilnya harus kecil dari 0. Nah, yang mana yang kecil dari 0? Yaitu di selang yang memuat angka 1 tadi dan di selang yang memuat ini ya, min 2. Di daerahnya di sini. Yang memuat angka 1 berarti dari 1/3 sampai 3. Ini kita arsir. Lalu dari min 1 sampai tak hingga. Nah, di sini perlu kita lihat, karena ini tidak ada tanda sama dengan, berarti di semuanya adalah tanda bulat kosong. Jika ada tanda sama dengan, untuk kasus seperti ini, titik pemecah yang ini harus selalu bulat kosong. Ini catatan ya, titik pemecah yang dari penyebut bukan himpunan penyelesaian. Jadi dia harus bulat kosong di situ. Bulat kosong atau himpunan terbuka, selang buka. Nah, maaf. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan ini adalah ini dari min tak hingga ya, kalau dari panah, min tak hingga sampai min 1, dan digabung dengan 1/3 sampai 3. Kalau terpisah seperti ini, berarti tandanya ini. Ini bacanya atau gabung. Dan contoh soal yang ke-6 yang terakhir, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan ini. Sistemnya sama seperti yang sebelumnya. Pertama kita kumpulkan ke satu ruas, ini ke ruas kiri. Lalu kita samakan penyebutnya. Setelah disamakan penyebutnya, lalu dikalikan. Nah, ini harus hati-hati di sini. Dikalikan X kali 3 berarti 3X. Lalu X kali X berarti tambah X kuadrat. Lalu ini tambah 3. Lalu ini berarti tambah 3X. Selanjutnya, ini dikurang. Ini X kali 2 berarti, atau langsung aja deh tambah min X kali 2 berarti min 2X. Terus min X kali min X berarti tambah X kuadrat. Maka kita jumlahkan, ada 2X kuadrat, lalu di sini ada 3X, ada 2X, lalu di sini ada tambah 3. Oke, ini tadi ada yang salah ya, di sini 1 ya, 1. Jadi 4X kurang 2X jadi 2X. Oke, nah bagian yang perlu dikalikan adalah jika memuat pengurangan atau penjumlahan. Kalau dia sudah difaktorkan seperti yang di bawah sini, berarti ini tidak perlu lagi kita kalikan, karena memang kita butuhnya dia difaktorkan. Selanjutnya, bagian yang atas ini mirip dengan soal nomor 3. Nah, itu harus difaktorkan juga. Di sini, ini tidak bisa difaktorkan. Kenapa? Karena diskriminannya kecil dari 0. Kalau yang lupa, diskriminan itu kita ingat B kuadrat kurang 4AC, lalu B-nya 2 di sini.
ini 2 kuadrat dikurang 4 kali, ini A-nya 2, lalu C-nya 3. Jadi di sini 4 kurang 12 berarti min 8, berarti D-nya kecil dari 0. Nah, sementara A-nya sama dengan 2, berarti A ini besar dari 0. Dari kesimpulan ini, dari dua buah informasi ini kita simpulkan bahwa dia definite positif. Apa itu definite positif? Yaitu apapun X yang kita pilih nanti untuk persamaan kuadrat yang pertama ini, maka dia akan selalu positif. Misal kita ambil 0. 0, 0 berarti 3, positif. Kita ambil min 1. 2 kali min 1 kuadrat tambah 2 kali min 1 tambah 3. Masih positif. Mau diambil min 100 pasti positif juga. Mau diambil 100 juga positif gitu ya. Nah, itu makna dari definite positif. Nanti kita akan bahas grafiknya tapi di bab selanjutnya. Sekarang berarti untuk bagian atas ini kita nyatakan dia sebagai definite positif. Kita cuma perlu melihat bagian bawah, titik pemecahnya adalah 2 dan min 3. Kita buat garis bilangan, min 3 dan 2, berarti ini di sini ada 0, di sini 3, dan di sini misalnya min 4. Nah, lalu kita uji, X sama dengan 0, diuji ke sini ya. Nah, diujinya ke sini. Yang atasnya pasti positif karena definite positif. Yang bawah harus dicek. 2 kurang 0 berarti 2, positif. Terus di sini 2 tambah 3 berarti 5, positif. Berarti ini positif, berarti di sini positif. Lalu X sama dengan 3. Atasnya pasti positif karena definite positif. Tinggal ini 2 kurang 3, lalu 3 tambah 3. Nah, di sini positif, negatif, positif. Jadi ini negatif. Lalu selanjutnya, X sama dengan min 4. Nah, atasnya pasti positif, tidak perlu dihitung. Bawahnya 2 kurang min 4 dikali min 4 tambah 3. Jadi di sini positif, positif, negatif. Ini 2 kurang min 4 berarti 6 ya. Nah, ini min 1. Nah, terus ini hasilnya negatif. Nah, ini kebetulan tandanya masih selang-seling. Lalu kita simpulkan. Yang diambil adalah yang kecil sama dengan 0. Berarti yang kecil. Yang negatif ya, yang kecil sama dengan 0. Nah, perlu kita lihat di sini. Tanda di sini, tandanya adalah tanda kecil sama. Sini kecil sama. Tapi, untuk titik pemecah 2 dan min 3, dia berasal dari penyebut. Dan penyebut tidak boleh 0. Tidak boleh sama dengan. Nah, jadi meskipun ini soalnya kecil sama, untuk titik pemecah yang dari penyebut, ini tetap bulatnya bulat kosong. Gitu ya. Nah, kecuali ini bukan definite negatif. Misalnya di sini ada angka 1. Untuk yang atas, misalnya X kurang 1 gitu ya. Nah, ini baru bulatnya bulat penuh. Kalau yang atas mengikuti soal. Kalau yang bawah pasti bulat kosong di sana. Oke. Ini enggak ya, enggak masuk. Itu cuma contoh tadi. Nah, sekarang kita simpulkan. Jadi, di sini himpunan penyelesaiannya adalah dari 0 sampai min 3. Dari min hingga ini kurang. Dari min hingga dari sini sampai min 3 dan dari 2 sampai hingga. Di sini hubungannya atau. Jadi himpunan penyelesaian dari ini adalah min hingga sampai min 3 selang buka dua-duanya atau
dari 2 sampai tak hingga. Kedua-duanya juga selang buka. Ini adalah soal yang harus kamu kerjakan di buku latihan.